Selamat pagi, selamat sore atau selamat malam, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang eh, Android View di pertemuan 10. Kita akan lihat bagaimana penggunaan Search View, kemudian penggunaan eh, Web View, kemudian Tab Host, dan Nested Scroll View. Kita akan coba eh, pahami bagaimana penggunaan Search View. Oke, apa itu Search View? Saya belum search it. Saya search it. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang Android View. Em, di dalam Android itu terdapat banyak sekali view. Anda bisa menggunakan salah satunya adalah Search View, kemudian eh, Web View, kemudian Nested Scroll View, dan juga ada view-view yang lain yang bisa Anda gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan Search View. Kita akan coba mencari em, sebuah item dari sebuah list menggunakan Search View. Sebelumnya kita sudah mencoba di part 9. Di chapter 9 kita sudah mencoba melihat atau menggunakan atau mengimplementasikan base adapter atau recycle view untuk menghasilkan sebuah list. Nah, sekarang kita ingin cari data-data di list tersebut menggunakan sebuah search view. Itu kita bisa punya banyak data ya dalam sebuah list atau daftar. Kita pengen lihat gimana caranya kita bisa cari gitu ya, agar mempermudah penggunaan aplikasi yang sedang kita. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah search view. Search view ini adalah menu search yang ada di bagian atas ya, atas dari aplikasi Android Anda. Dia merupakan sebuah widget yang menyediakan terbuka pencarian dan menampilkan hasil. Jadi kita coba langsung coba praktek saja ke Android Studio. Saya buka Android Studio saya. Oke. Nah, saya buka project baru, MT View Activity, kemudian saya pilih next. Namanya My Application Search View, kemudian dia Java bahasanya ya, dan saya finish. Nah, kalau kita merujuk ke slide, yang pertama kita akan membuat sebuah search widget untuk menerima query dari user. Apa itu search widget? Search widget itu adalah bagian atas di bagian action bar atau toolbar Anda akan muncul sebuah widget atau sebuah view yang berbentuk uh, icon pencarian dan Anda bisa memasukkan pencarian di sana. Ya. Jadi kita butuh membuat sebuah uh, widget untuk menerima sebuah input dari user agar nanti bisa digunakan untuk pencarian dalam sebuah list. Nah, apa yang bisa kita lakukan pertama? Pertama kita, oh, ini masih building ya. Pertama kita mesti gunakan toolbar. Jadi kita mesti gunakan toolbar nanti. Kita bisa lihat dulu eh, hierarki dari project. Pertama kita bisa cek setelah kita bikin project baru, kita cek dulu di bagian rest-nya. Di bagian value, coba dicek di timnya. Apakah timnya sudah no action bar? Ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi Anda perlu memilih yang no action bar, karena kita akan menambahkan toolbar pada activity main Anda. Oke, karena di sini sudah no action bar, jadi saya bisa langsung tambahkan toolbar ya. Saya akan ke layout, ke activity. Di sini saya akan uh, hapus ya batas atas text view ini, sehingga dia ke bawah. Kemudian saya akan tambahkan di sini um, toolbar. Toolbar. Saya akan tarik toolbar di sini, atas ini. Ya seperti itu ya, dia akan uh, punya batas atas 0 ya. Batas atasnya 0. Nah, dia nempel ke parentnya. Kiri kanannya dia juga 0. Karena dia nempel di kiri kanan dari parentnya. Gitu ya.
dia wrap konten ya. Namanya adalah toolbar, namanya toolbar. Kemudian di si Hello World sekarang akan berada di bawah toolbar, gitu ya. Dan di bagian bawahnya akan saya hapus. Si Hello World ini konsen bawah bottomnya akan dihapus, sehingga dia pas di atas. Kita kasih padding aja sedikit, misalkan 8 ya. Gitu. Oke, kemudian kita sudah punya toolbar. Kita ingin toolbar ini digunakan ya di main activity gitu ya. Jadi kita bisa panggil di sini, kita bisa inisiasi toolbarnya di sini. Kita panggil toolbar, toolbar unit x ya, toolbar. Kemudian kita inisiasi, kita deklarasikan variabelnya, kita inisiasi si toolbar. Toolbar sama dengan find by id r.id dot toolbar ya. Nah, di sini kita sudah inisiasi toolbarnya. No constraint declaration, activity main, nggak ada katanya. Padahal sudah ada ya toolbar ini. Oke, coba kita rebuild ulang. Kalau ada error, coba rebuild saja projectnya. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita set action bar. Set support action bar. Kita pilih toolbar ya. Sampai sini harusnya kalau kita jalankan, kita sudah punya toolbar dengan nama aplikasi yang kita buat. Ya. Coba lihat. Jadi di bagian atas harusnya kita punya toolbar yang kita akan buat. Nah, kita sudah punya ya, application, my application search view. Jadi kita punya toolbarnya. Sekarang kita mau tambahkan option menu ya, agar nanti si menu search-nya bisa ditampung di option menu. Nah, gimana caranya? Pertama kita mesti bikin dulu menunya di sini ya. Di list ini kita klik kanan, kita bikin Android resource file, kita pilih yang menu, kita pilih menu, kita bisa kasih nama menu main menu aja ya, atau menu main, menu utama gitu ya. Nah, si menu utama ini nanti kita mau menambahkan em, sebuah sebuah search icon. Jadi menunya sudah ada tapi belum ada isinya. Anda bisa tambahkan search item di sini. Bisa tambahkan search item di bawahnya. Sudah ada search item, kemudian ini ikonnya nggak ada. Coba kita ganti jadi Android, titik dua, drawable, icon search ya. Icon search kategori default. Ini ada. Kemudian kita tambahkan show as action bar-nya. Dia selalu show ya. If room, jika ada room dia akan show. Jadi dia akan ada label icon di sini. Nah, sampai sini kita sudah punya em, si XML untuk menunya. Selanjutnya Anda tinggal panggil nih di main activity Anda. Anda tinggal menggunakan yang namanya on create option menu ya, tinggal di override. On create ini nih, on create option menu. Di sini ya. Kita akan memanggil XML yang sudah kita buat di resource file. Yang main menu ini. Kita akan panggil yang menu main ya. Jadi kita akan panggil menu inflator, get menu inflator, dot inflate, kita inflate menunya, r.menu, dot main menu, kemudian kita binding dia ke menu yang di atasnya. Kalau sudah, berarti kita return true. Jadi kita nggak pakai yang default, kita pakai yang sudah kita buat yang barusan. Ini kalau Anda jalankan, nah Anda akan punya menu di sini ya. Anda akan punya menu search di sini. Anda akan punya menu search di sini. Nah, selanjutnya sekarang kita mau menambahkan, berarti kalau kita lihat di slide, kita sudah bikin item menu ini, sudah muncul di sebelah kanan ya. Sekarang kita akan menambahkan uh, search view-nya, bagaimana search-nya itu bisa digunakan. Ya. Search view-nya, ini fragment contohnya di sini. Jadi kita akan menerima input di search view ini, sehingga nanti bisa dimunculkan di teks ini. Jadi kita ingin mendapatkan input user dan nanti akan kita gunakan untuk searching.
Oke, pertama kita panggil dulu search manager. Nah. Search manager, set manager, SM, sama dengan search manager, get system service, konteks, dot search service ya. Nah, di sini kita punya sebuah uh, search manager namanya. Search manager ini akan digunakan untuk melakukan pencarian, mendapatkan search view yang ada di dalam screen kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita pilih search view. Sekarang search view kita pilih. Search view SV sama dengan search view search view. Nah, kita ambil dari menu ya, menu dot find r dot id dot app search bar ya. Nah, di sini kemudian kita get as action view ya. Get as action view. Nah, sampai sini kita dapat nih si search view-nya. Jadi kita dapat search manager-nya, kita dapat search view-nya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ambil eh, kita ambil teks yang ada di search view. Kita gunakan search view dot add set on query text chain. Query text listener sama dengan new search view on query text listener. Jadi setiap ada ada teksnya disubmit, ini kalau query-nya berubah ya. Kalau dia disubmit nih, kalau disubmit kita akan terima string yang disubmit dalam search view tersebut ya. Jadi search view-nya punya sebuah listener yang mendengarkan atau mengetahui bahwa jika ada teks yang disubmit di dalam search view, begitu diklik enter atau di tombol search, maka dia akan diterima di sini, akan dikirim di parameter search. Nah, kita mau buktikan dengan menuliskannya di hello world ini ya. Hello ini namanya ID-nya adalah text view. Kasih text view ID-nya. Kita pengen dia dimunculkan di sini ya. Oke. Kita balik lagi ke main activity. Kita perlu deklarasikan text view sekarang. Text view, text view. Text view ya. Kemudian kita inisiasi text view-nya. Text view sama dengan find view by ID r.id dot text view namanya ya. Ya, kita sudah dapat text view-nya. Nah, kita pengen begitu di enter, text view-nya berubah dengan teks yang kita inputkan dari search. Gitu ya. Jadi kita bisa text view-nya kita set text view dot set text. Diisi dengan query. Nah, kalau kita mengoverride ini, kita mesti returnkan true di sini. Nah, kalau tidak, kalau kita returnkan false, dia nggak akan dipanggil nih metode. Kalau kita returnkan true, dia akan dipanggil. Ini kita coba ya. Sekarang Anda, oh, sudah ya, ada close ya, force close application-nya. Ini search view-nya beda ini ya, beda tipe nih ya. Ini search view-nya harusnya jangan yang Android X ya, karena kita pakai search manager-nya yang udah Android X. Jadi kita pilih yang search view yang biasa nih, yang lihat biasa. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia ya. Kita search, misalkan nama saya Adit. Kalau kita pencet search, ini berubah. Saya ganti lagi, misalkan jadi informatika, misalkan. Saya search lagi, atau saya pencet enter di keyboard. Nah, ini berubah jadi berubah. Jadi dengan ini, kita sudah mendapatkan key atau teks yang di-search oleh user melalui search view kita. Sampai sini kita sudah bisa dapatkan search.
Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa eh, mencari data yang ada di list yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau cari cycle view, gitu ya. Itu bisa kita lakukan ya. Oke, gimana bisa semua? Bagi Indo, bisa? Hah? Coba Pak, cobalah. Ya ditonton, ditontonnya sambil dicoba. Kalau Anda nonton aja nggak akan dicoba berarti. Nanti saya buat video seperti ini sampai pertemuan 16 ya. Harapan saya Anda bisa belajar mandiri semuanya nih, seminggu atau 2 minggu. Nanti Anda bisa langsung bikin project ya, yang sudah dibikin, direncanakan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, yang kita tanyain aja, tanyain nanti sama saya. Kita kan tetap ada praktikum nanti. Kita tetap ada pertemuan di kelas. Jadi pertemuan di kelas atau praktikum tuh lebih kepada Anda nyobain yang nggak bisa aja, atau Anda eh, report progress Anda aja ya. Ini saya usahakan minggu ini semuanya selesai nih sampai pertemuan 16, mudah-mudahan bisa ya. Jadi, jadi minggu depan Anda sudah bisa mengikuti tutorialnya gitu ya. Tutorialnya minggu seminggu 2 minggu, dan setelah itu Anda bisa nyoba implementasi project Anda ya.
kita lanjutkan ya. Kita akan menambahkan sebuah list recycle view ya. Kita tambahkan recycle view di sini. Sebelumnya Anda sudah coba buat recycle view. Kita tambahkan recycle view di sini. Recycle view di bawah dari Hello World sini aja. Atasnya dia batasnya dengan text view. Kiri-kirinya full, bawahnya juga full. Namanya recycle view. Oke. Kita sudah punya recycle view. Sekarang kita tinggal buat itemnya nih. Seperti sebelumnya ya. Nah, kita buat dulu item, kelas item. Di contoh sebelumnya, item. Dia punya variabel. Dalam variabelnya namanya name. Kemudian dia juga punya variabel description. Kemudian kita buat konstruktornya. Generate konstruktor dengan dari dua variabel tersebut. Kemudian kita generate getternya. Dapatkan variabel tersebut nanti di recycle view-nya. Nah, ini kita udah punya itemnya, ya. Berarti kita bikin aja nih itemnya di sini. Di sini saya bikin itemnya. Item ke item sama dengan new item buku gitu ya. Buku, nah, deskripsinya buku Android. Kemudian saya punya lagi item kedua. Item kedua. Oke, item kedua ini saya punya item kedua namanya laptop ya. Laptop gaming misalkan. Kemudian ketiga saya punya item lagi. Yang ketiga namanya komputer server ya. Oke, saya punya tiga item dulu. Nah, kemudian em, ketiga item ini akan saya tambahkan ke dalam array list ya, sebuah list tipenya item, list tipe item, namanya item list. Nah, dia instan dari sebuah array list. Bawah sini ya, array list. Nah, saya akan tambahkan item list dot add item yang pertama ya ada item, kemudian juga item yang kedua dan juga item yang ketiga. Jadi saya punya tiga item sudah saya tambahkan ke dalam list. Nah, sekarang yang belum saya punya adalah adapternya. Saya belum punya adapternya. Dan saya juga belum punya XML untuk menampung si item-item ini. Sekarang saya bikin dulu XML di sini. Saya bikin layout baru. Namanya item row layout. Dia punya dua text view. Ya. Seperti biasanya text view-nya dua. Kita kasih margin kiri kanan 0. Kemudian sama satu lagi text view. Margin kiri kanan juga 0. Dan dia match constraint ya. Match constraint. Kita klik yang di sini. Match constraint. Oke ya. Yang atasnya juga match constraint. Ini sudah match constraint dua-duanya. Kemudian kita chain. Pilih dua-duanya, klik kanan. Chain vertikal. Kemudian kita pack di tengah ya. Vertikalnya kita pack di tengah. Ya. Kemudian si constraint layout ini kita jadikan dia tag-nya web content. Biar dia enggak, jadi dia enggak mengisi seluruh ruang. Oke, sampai sini kita sudah punya constraint layout. Sekarang kita bikin adapternya. Kita bikin item adapter. Kita extend dari recycle view. Recycler view ya.
view dot adapter, nama view holdernya nih. Kita belum punya view holdernya, maka kita bikin dulu view holdernya dalam sini. Static class item view holder extend recycle view dot view holder ya. Kita diminta untuk menginstansiasi sebuah konstruktor ya. Nah, konstruktornya kita punya dua variabel di sini. Text view yang pertama name, yang kedua description ya. Description aja namanya. Kita akan invert di sini. Kita inisiasi di sini ya, name sama dengan item view dot find view by id r dot id dot, nah, kita namanya apa di sini? Text view ini name ya. Text view name, text name, factoring. Ini namanya text description. Test aja. Oke, sudah punya dua. Sekarang rid.textName ini berarti. Dan yang bawahnya description sama dengan item view.find r.id.text description ya. Badan dari build. Kemudian namanya test description. Sudah muncul di rebuild aja. Kita rebuild. Sudah harusnya muncul. ID text ID text description. Muncul ya. Apa namanya? Oh, masih text view 3 ya. Tadi lagi text description. Factoring. Ya, text description. Nah, sudah ya. Oke, text description. Nah, sampai sini kita sudah punya nih static foldernya. Sekarang kita tinggal tambahkan sebagai generic variabelnya ya. Recycle view dot, sorry, item adapter dot kita. Kemudian kita implement 3 metode yang diminta oleh recycle view. Oke. Oke, kita akan punya sebuah konstruktor ya. Kita punya item nanti, sebuah list tipe item sebagai variabelnya. Namanya items atau list item juga boleh. Kemudian kita punya konstruktor di kanan, generate konstruktor yang variabel yang saya hanya satu. Nah, kemudian untuk size-nya kita akan kembalikan size dari list item. Jadi item list dot size. Oke. Kemudian gimana untuk view holdernya? Kita akan bikin di sini view ya, view sama dengan layout inflator. Layout inflator. Dot from parent dot get context dot inflate, kita inflate yang row ya, r dot layout dot row item row layout. Kemudian kita ambil parentnya, kemudian tidak di attach. Nah, dapat nih kita di sini. Nah, ini yang kita jadikan new item view holder dengan parameter view ya. Sampai sini kita sudah mengirimkan atau menginisiasi view holder. Nah, next-nya kita tinggal instansiasi objeknya ya. Item sama dengan item list get position. Kita dapat posisi KX. Kita tinggal set aja itemnya. Holder name set text item get name. Kemudian holder description set text item get description. Oke.
Nah, sampai sini kita harusnya sudah bisa nih punya listnya ya. Kita coba implementasikan listnya. Kita sudah punya recycle view-nya. Kita instansiasi recycle view sekarang. Recycle view namanya. Kita juga punya adapternya, item adapter. Kita instansiasi dua item adapternya. Item adapter sama dengan new item adapter. Datanya adalah item list ya. Kemudian kita tambahkan dia ke recycle view. Recycle view sama dengan find view by id, id recycle view. Kita tinggal tambahkan dia sebagai adapter, recycle view, set adapter kamu, item adapter ya. Oke, sampai sini kita sudah punya adapternya. Dan tambahkan layout manager ya. Recycle view dot set layout manager new linear layout manager ya. Oke, kita coba jalankan. Oh, konteksnya di sini. Activity ini. Coba jalankan. Ya, kita sudah punya ya. Buku, oh, ini ada buku, ada laptop, ada komputer, ada kepotong ya. Buku, ada laptop, ada komputer. Sekarang gimana caranya kita searchingnya? Itu kita search yang muncul cuma eh, tiga aja. Yang muncul, cuma satu aja yang dicari. Yang muncul cuma satu aja yang dicari. Ya. Jadi kita coba buka slide ya. Di sini kita mesti melakukan fungsi search. Kita kirim parameternya ke sebuah fungsi search yang mencari search di dalam list, di dalam item list. Nah, begitu search selesai dicari nanti, direset lagi item listnya, di-clearkan, kemudian ditambahkan hanya item yang ditemukan saja ya. Jadi kita temukan, tambahkan yang ditemukannya, terus adapternya di-notify di sini. Adapternya di-notify. Kita coba ya. Jadi pertama kita do search dulu. Jadi kalau Anda perhatikan kita notify list dulu. List yang kita notify pada saat di submit, notify. Jadi kita ada do search ya, setelah ini kita search dulu. Berarti kita bikin metode notify ya, notify list. Oke, kita bikin metode void notify list. List. Kita dapat parameter string query ya, query di sini. Kemudian kita punya lagi metode do search. Kita bikin lagi metode do search. Tasnya void atau ya balikannya, balikannya item ya. Jadi dia sebuah function dengan tipe item, item do search. Jadi akan mengembalikan item yang di search. String query. Dia akan mencari pada sebuah list item kita ya. Oke. Uh, item item sama dengan null ya. Di awalnya itemnya nggak ada. Kemudian dia search for item ya, item i dari item list, dalam item list. Kita punya, item list masih kita naikkan nih variabel ini ya. Jadi kita naikkan ke atas agar bisa diakses di semua tempat. Dan kita hapus item list ya. Item list, item list. Nah, jadi kita akan iterasi baca cek satu. Jika if i.get name, jika namanya equal lowercase sama dengan yang di dari query, maka dia ketemu nih. Kalau dia sama, maka dia ketemu ya. Item sama dengan, kita ambil ya, kita found item ya. Itemnya adalah item yang ini, yang I ya. Item yang I. Terus kita break aja di sini kalau udah ketemu. Break. Jadi kita nggak loop lagi. Berarti kita kalau udah break, kita return kan item. Return item.
Dia ada kalau ada item deletekan kan, kalau enggak dia balikin dulu. Nah, sekarang kita implementasikan fungsi notify list. Di sini yang pertama kita search item dulu ya. Item sama dengan do search dari query. Jika itemnya ada ya, if item tidak tidak sama dengan null, berarti itemnya ada, kita akan isi dia dengan si list adapternya akan diganti gitu ya. Kita hapus semua item list atau kita bikin list temporary namanya ya. Ini item listnya kita, oh ini item adapter, oh item list kita ya. Kita bikin item list temporary namanya. Em, Nanti ini satu lagi list item hasil search ya. Search list namanya. Ya sama dengan new array list. Dia masih kosong nih, apa-apain. Kita kosongkan dia. Search list dot clear, kosong dia. Kemudian kita tambahkan itemnya, search list dot add item, itemnya ketemu ya. Kemudian kita notify adapter. Kita tambahkan dia kepada, kita isi dia menjadi adapter ya. Kita isi dia ke adapter. Kita isi temporary list. Kita taruh, kita coba bahkan search search listnya udah ditambahin di ini. Search listnya adapter, ya, adapter, adapter apa? Item adapter sama dengan new item adapter. Bisa seperti ini juga ya, pakai search list. Di satu aja. Bisa juga seperti itu. Atau Anda juga bisa hapus satu-satu tadi. Berarti gini kita pindahkan aja nih item. Kita bikin satu lagi metode bisa. Kita bikin satu metode void add items ya. Items. Jadi kita nggak perlu nambahin. Nah ini kita pindahin. Nih ya. Ini kita pindahin ke sini. Ini juga. Nah, ini tugasnya nambahin item aja. Jadi di sini kita add item dulu. Add items. Nah gitu ya. Add items. Jadi dia tambahin ke item di sini kita nggak perlu lagi nih search list ini. Nah, kita hapus search listnya. Ini berarti tetap pakai item list. Item listnya kita clear. Masih tambahin item yang ketemu doang. Kemudian kita tinggal notify. Kita dot notify data set. Ada perubahan data ya. Dan nih sampai sini harusnya bisa dipakai ya. Jadi kalau dia teks search-nya di teks jadi sesuatu, itu tinggal notify di sini. Notify list query. Ya, kita coba ya. Ini cara mencarinya. Kita coba cari buku ya. Buku. Buku. Buku ya. Buku. Laptop. Kita coba di salah. Nah, kita punya search. Coba cari laptop. Enter. Kita dapat kode laptop. Kita notify list ya. Kita ke notify list. Dapat nggak dia kode laptop? Jalankan.
Di file list dari laptop ada nggak itemnya? Kita do search. Sampai sini kita dapat nih itemnya. Itemnya ada ya, laptop. Laptop gaming ya. Namanya laptop, berarti dikembalikan laptop. Di sini laptop dikembalikan. Nah, harusnya dia masuk ya. Item bisa di clear dulu. Item adaptornya di notify data saja. Ya, saya sudah benar ya. Tapi muncul si listnya nggak kelihatan. Seperti ini. Nah, itu dia. Oke, laptop game. Oke, kalau kita ganti jadi, nah kalau kita reset, nah dia tunggu semua reset nih. Kalau diklik tombol reset ya. Jadi ada reset data di sini. Nih reset data ya. Jika query-nya empty nih, jika dia kosong maka kita reset data ya. Jadi di sini if new text. Ya, jadi jika stringnya kosong ya, if text util dot is empty new text, berarti kosong gitu ya. Maka kita akan reset datanya. Kita bikin metode baru namanya reset data. Coba dibuat ini dia metode reset data ya. Void reset data. Dia akan mereset data ya. Item list dot clear dihapus semua data, kemudian item list add ya, add item, kemudian dia notify item adapter dot notify. Ini ditambahin data, dikosongin data, ditambahin data, terus notifikasi ke adapternya. Dikasih tahu ya ke adapter. Tapi kita tinggal panggil di sini ya. Jika kita reset nih, reset data, kita return kan true ya. Di sini setelah selesai, if kosong, kita return kan true ya. Jadi kita return true, dan true. Kalau enggak kita return false. Jadi setiap Anda menghapus, dia akan hilang ya. Jadi kita coba lagi. Kita coba cari buku ya. Buku. Coba search bukunya. Ini saya hapus nih. Nah itu bukunya deh. Kalau Anda hapus, nah dia balik lagi 4-4 ya. Nah, ada lagi 4. Anda cari sekarang komputer ya. Komputer, misalnya komputer. Komputer. Search. Itu turunin. Dia sembunyikan di komputer itu. Ya, kalau diklaim, dia muncul. Nah ini karena ketarik. Harusnya kita hilangkan batas bawahnya. Biar dia nggak ketimpa si si ini ya, recycle view-nya, recycle view-nya di tentu ya, recycle view-nya, reportnya ya, di lagi. Nah ini kita hapus aja nih. Nah gitu ya. Oke, kita coba search. Nah, coba buku, buku, enter. Nah, itu ya. Buku, kemudian laptop, laptop, search, laptop, kemudian komputer, search. Nah, itu komputer. Nah, dengan begitu Anda sudah bisa ya menggunakan fungsi search dengan menggunakan search. Oke, selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana implementasi dari tab host dulu ya. Nanti kita lihat tab host, kemudian search, nested scroll view, dan view. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi.